Kalau pendapatan ya tidak tentu, kalau rame ya cukup lumayan, bahkan pernah tidak dapat sama sekali. Ya itu harapan sih jangan digusur. Kami udah lama di sini, terus juga memang keberadaan kami ini mungkin sedikit banyak menambah keindahan mungkin di bidang seni. Mereka bisa mencari kehidupan di sini, tetapi mereka juga membantu pengembangan pariwisata dan edukasi di kawasan ini. Tempat ini menjadi peluang hidup bagi saya dan keluarga, juga teman-teman komunitas. Di kota ini melegenda kata. Ki Ucup, begitu biasa ia disapa. Ki Ucup pribadi yang sederhana, tinggal di gang sempit bersama sang istri dan 3 orang anaknya. Kesederhanaan hidup tidak mengurangi semangatnya dalam melakoni profesi sebagai seorang pelaku seni. Dari kamar sederhana inilah, dengan berbekal peralatan seadanya, ia mampu menciptakan karakter seorang tokoh pewayangan, Gatot Koco. Yusuf Subagio memilih pekerjaan sebagai seniman karakter sejak tahun 2012 silam. Dia menjadikan seni karakter sebagai pekerjaan utamanya. Sebelum saya menjadi seniman karakter di Kota Tua, saya dulu berprofesi sebagai pedagang. Itu tepatnya saya jual cincin nama atau aksesoris. Saya ada cincin, ada kalung, ada gelang di situ. Kemudian saya melihat ada peluang di situ, di Kota Tua ada sesuatu yang bisa menjanjikan lebih dari yang sebelumnya saya jalani sebagai seorang pedagang aksesoris. Saya memerankan tokoh Gatot Kaca ini sejak 2014 dan saya bersyukur sekali bahwa karakter ini yang memang saya ingin persembahkan, dedikasikan untuk Indonesia, khususnya budaya Indonesia. Karena begini, saya melihat bahwa selama ini melestarikan hanya sebagai bentuk wujud bangunan. Dan saya tidak hanya ingin melestarikan, persembahan pribadi saya ingin mengembangkan. Kalau selama ini ada hanya wayang kulit, wayang golek, wayang beber, wayang rumput, saya dengan konsep saya sendiri memperkenalkan seni lavitasi dengan karakter Gatot Kaca melayangnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ibu bumi Popo Angkoso, putra wayah, badhe mangkat ngupaya berkah, ngalap berkah, mugi berkah bagi keluarga ugi sapodo-podo. Wujud, wujud, wujud kanthi kasembadan. Darah seni mengalir dalam jiwanya, mampu menciptakan kreativitas yang mengagumkan, menjadikannya sebagai seniman karakter dengan teknik levitasi pertama di kota ini. Semangat menyambut hari, langkah menapak yakin sebagai pemantik juang dari seorang pecinta seni. Bias Mentari meluluh lantakan ragu bahwa pasrah itu harus diperjuangkan lebih.
karena di Kota Tua adalah sebagai wisata edukasi. Jadi saya ingin mengedukasi tentang budaya warisan leluhur Nusantara dalam bentuk manusia melayang dengan karakter Gatot Kaca. Kenapa saya ngambil Gatot Kaca? Karena ini permainan ini cocok sekali karena di situ ada unsur besi di situ dengan karakter Gatot Kaca yang otot kawat tulang besi tanpa sayap bisa terbang. Tatapan takjub para pengunjung tak mampu menyembunyikan rasa kagum dan penasaran mereka. Kreativitas yang diciptakannya memiliki daya pikat tersendiri, mampu membangun emosi dan imajinasi khayal pengunjung. Kehadiran seniman karakter menghidupkan Kota Tua nyatanya bukan satu-satunya profesi yang mengais rejeki di kawasan ini. Pendapatan saya sebagai seorang seniman dengan karakter Gatot Kaca tidak bisa dipastikan harus dapat sekian. Tapi untuk hari-hari biasa memang ada minusnya, tapi di weekend itulah ibarat pegawai negeri gaji kita karena ada kelebihan di situ dan tidak bisa harus sekian tapi besar kecil pun itu sudah bersyukur bagi saya. Wajah kota yang redup perlahan berseri berkat kehadiran tangan-tangan kreatif para seniman yang datang berkarya di Kota Tua. Nyatanya, seni mampu membongkar sekat dengan berbagai rupa menghiasi Kota Tua yang menggantungkan hidup di Kota Tua. Saya kalau dipaksa untuk berhenti, saya akan katakan no. Kenapa? Saya akan berhenti kalau tidak ada pengganti saya. Karena bagaimanapun juga, saya sebagai seniman karakter yang ingin tidak hanya melestarikan, tapi mengembangkan budaya leluhur Nusantara ini tetap berkesinambungan dari anak, cucu, cicit, hingga selanjutnya. Kenapa saya selalu katakan kepada generasi-generasi muda, kalian harus berani dan mau tetap melestarikan budaya Nusantara. Apapun itu bentuknya, mau wayang, mau kuda lumping, mau reok, maupun wayang golek, maupun apa kesenian di daerah di mana kamu tinggal. Tolong jaga dan lestarikan. Saya bersyukur sekali, apalagi kalau kalian mau aktif di dalamnya. Tentunya dengan demikian, budaya Nusantara ini tidak akan sampai punah. Siapa lagi kalau bukan kalian semua yang akan tetap melestarikan warisan budaya leluhur Nusantara. Setidaknya ada 9 jenis perupa yang ada di Kota Tua. Seni karakter atau manusia patung adalah satu-satunya yang cukup menarik perhatian. Torehan sang pelukis jalanan terhenti, teliti menggores guratan di atas kanvas. Satu demi satu sisi objek lukis terulas, mendekati sempurna. Adalah kepuasan seni yang tak terbantahkan. Perkenalkan, nama saya Tendi. Saya bergabung menjadi pelukis di Jalan Pintu Besar Selatan ini dari tahun 1993. Kami bergabung di sini dengan komunitas yang ada di Jalan Pintu Besar Selatan.
yang mana sekarang ada nama komunitasnya yaitu komunitas perspektif, yang artinya atau kepanjangannya dari Persatuan Pelukis Kota Kreatif. Di sini sebelum pandemi anggotanya kurang lebih ada 30 orang. Nah, sementara pas ada melandanya pandemi COVID-19, teman-teman tinggal tersisa ada mungkin kurang lebih lah 10 orang lah kurang lebih. Berdamai di lorong seni pada bangunan tua peninggalan zaman Belanda. Dengan keadaan penuh miris, langit-langit yang keropos dihiasi dinding lembab karena terkena tetesan air hujan adalah pemandangan biasa di lorong seni. Menjadi kisah sejati perjalanan Tendi dan komunitasnya. Sebenarnya sih untuk keberadaan kami di sini, kita juga kan suka bincang-bincang sama teman-teman juga. Jadi sebenarnya di sini sih memang kalau dibilang tempat kurang bagus sih memang kurang bagus, tapi untuk strategis kami rasakan strategis dalam arti dari udah lama ini, dari sejak dulu nih udah dikenal juga lumayan ya, bukan sekitar Jakarta aja, udah luar Jakarta juga udah pada tahu gitu. Tendi sosok sederhana adalah ketua komunitas pelukis. Sangat menikmati setiap goresan yang ditorehkannya. Pribadi yang memiliki karakter kuat tertanam dalam dirinya. Tak tergiur sedikit pun dengan berbagai sudut profesi lain yang menjanjikan. Kebisingan pembangunan proyek MRT bukan perkara mudah bagi profesi yang membutuhkan detil rasa yang sempurna. Sayangnya, kebisingan ini masih harus berlangsung lama seiring dengan target pemerintah yang baru bisa diselesaikan pada bulan November 2027 mendatang. Kalau sebatas suara bising, kami udah biasa sih dengan lalu lalang kendaraan gitu. Tapi memang jujur aja, mungkin bukan saya aja, mungkin teman-teman juga merasa agak kurang nyamannya. Ini kan lagi di samping suara bising tuh ada pengeboran itu yang kedalamannya lumayan dalam, terus yang dikhawatirkannya pengaruh ke gedung yang lumayan udah tua ini gitu. Itu yang mungkin kami rasakan gitu, jujur aja gitu. Jadi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan aja gitu. Lorong seni ini terus bertahan jadi atap bagi para seniman jalanan kota tua. Walaupun hanya beberapa karya mereka yang terpajang di sana. Tak dipungkiri, rasa karya itu enggan beranjak pergi. Sekalipun telah ditinggalkan beberapa pelukis di kawasan wisata ini yang keberadaannya telah mewarnai lorong lukis selama 2 dekade. Jadi memang sih seperti ini sepertinya kurang layak untuk kami seniman yang udah lama memang berkecimpung di bidang seni lukis. Cuman memang ya tempatnya seperti ini adanya, terus juga memang di sini masih lumayan strategis, masih banyak dikenal orang banyak, walaupun sampai pada saat ini ada proyek MRT yang kebetulan aksesnya juga agak terhambat itu. Tapi alhamdulillah masih aja orang tahu keberadaan kami di sini. Memang sih ada sebagian yang menyangka bahwa keberadaan kami di sini tuh udah pada nggak ada gitu. Dikiranya udah nggak ada lagi yang pada eksis di sini gitu.
Di atas segala dinamika perjuangan hidup para seniman jalanan, nyatanya kehadiran mereka telah memberikan nuansa yang berbeda terhadap keberadaan kota tua. Mungkin ada juga pengaruh positifnya dengan kita masih ada di lingkungan kota tua, banyak juga wisatawan baik itu lokal atau mancanegara gitu yang mendatangi atau mengunjungi sekitar kawasan kota tua ini. Kota tua tidak hanya tentang bangunan kuno sebagai warisan peradaban, namun kawasan ini adalah wadah bagi seniman kreatif negeri. Seni menjadi identitas kota tua untuk bangkit kembali menjadi sahabat terbaik, tempat yang nyaman bagi semua untuk hidup, bekerja, dan berkreasi. Ini memang termasuk kawasan kota tua dan dekat juga dengan pusat kota tua itu yang ada di Fathahillah gitu. Sedikit banyak tentu kami merasa ada keuntungannya gitu karena banyak sekali wisatawan lokal atau mungkin mancanegara juga yang berkunjung ke kawasan kota tua ini. Wajah kota yang redup perlahan berseri. Berkat kehadiran tangan-tangan kreatif para seniman yang datang berkarya di kota tua. Nyatanya, seni mampu membongkar sekat dengan berbagai rupa menghiasi kota tua yang menggantungkan hidup di kota tua. Setidaknya, ada 9 jenis perupa yang ada di kota tua. Seni karakter atau manusia patung adalah satu-satunya yang cukup menarik perhatian. Kota tua ini dimaksudkan sebagai kawasan pertama heritage dan kedua edukasi. Nah, heritage itu adalah bangunan-bangunan tuanya. Kalau edukasi berarti juga ada aktivitas di sini yang mengedukasi masyarakat. Nah, di antaranya adalah komunitas-komunitas yang ada di sini kita arahkan untuk menjadi edukasi bagi masyarakat. Dan komunitas yang ada di sini itu ada komunitas manusia karakter, komunitas seni, kemudian ada komunitas ontel sepeda dan lorong seni dan juga ada komunitas guide dan fotografi. Sejarah panjang wisata kota tua dimulai ketika Batavia sebagai cikal bakal kota tua dibangun oleh VOC pada abad ke-16. Gedung-gedung berarsitektur Eropa berdiri megah menggantikan puing-puing Jayakarta yang dihancurkan pasukan VOC. Jayakarta berubah menjadi Batavia yang eksotik. Kota ini dibangun dengan arsitektur khas Eropa, seperti dengan kota-kota yang ada di Belanda, lengkap dengan kanal-kanalnya. Batavia kemudian menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda, sekaligus pusat perdagangan VOC yang menguasai jalur pelayaran di Asia.
Batavia mengalami masa keemasan di abad 17 dan 18. Begitu bersinar hingga Batavia disebut permata Asia. Namun kejayaan Batavia tidak bertahan. Administrasi kota Batavia yang menyatu dengan VOC mengakibatkan praktek birokrasi buruk. Batavia mengalami kemunduran dan VOC mengalami kebangkrutan. Belum lagi wabah penyakit dan banjir yang kerap terjadi membuat Batavia ditinggalkan dan akhirnya meredup. Batavia menjadi sekedar sebuah kota tua. Waktu terus berjalan. Batavia yang akhirnya diduduki Jepang berganti nama menjadi Jakarta yang menyimpan sejarah peradaban masa lalu. Seni menjadi identitas kota tua untuk bangkit kembali menjadi sahabat terbaik, tempat yang nyaman bagi semua untuk hidup, bekerja, dan berkreasi. Kehidupan yang berirama menguntai jaring cerita. 1000 bahkan sejuta keluh dan peluh mampu tertutur dalam drama nyata kehidupan. Tatapan nanar tak mampu berderai, derap langkah penuh asa. Begitu banyak pelik membumi, tak mampu mewakili sejuta derita.